Oke, ya, kita lanjutkan dengan hukum Fresnelnya ya. Jadi saya revise lagi. Jadi ada dua mode ya, dua mode. Kalau kita memiliki kita menganalisa pemantulan dan pembiasan ya. Jadi kita anggap ini umpamanya namanya bidang optik kita ya. Kertas ini bidang optik kita. Pada bidang optik ini cahaya yang datang dipantulkan dan dibiaskan itu membentuk satu bidang datar ya. Nah, mode yang pertama itu namanya transverse elektrik, di mana arah getar dari medan listriknya itu tegak lurus terhadap kertas kita atau bidang optik kita ya. Jadi dalam hal ini saya anggap ini keluar ya, tentunya dia akan turun juga, naik turun ya. Jadi kalau kita anggap dia keluar, tentunya medan B-nya juga ke arah bawah ya, sehingga E cross B, E-nya ke atas ya, kita pakai aturan tangan kanan. E cross B tetap kita dapat arahnya ke sini. Oke. Demikian juga dengan yang di sini ya. Jadi E-nya keluar, terus B-nya ke arah sini, sehingga E atas cross B itu arahnya ke sana. Oke. Demikian juga yang ke sini, ke atas arahnya ke situ. Ya, dan kita lakukan analisa di perbatasan ya, perbatasan dua medium ini ya, dimana di sini indeksnya N1, yang di bawah indeksnya N2 ya. Jadi kita harus buat jadi medium yang atas dan yang bawah, medan listrik tangensial dengan perbatasan itu selalu continuous ya. Nah, itu kita dapat dari hukum Maxwell ya, persamaan Maxwell. Sehingga kalau kita punya yang mode TE, kemarin kita sudah analisa, kamu bisa revisi lagi video sebelumnya ya. Kita dapat untuk TE hasilnya seperti ini ya. Oke, jadi rasio antara medan listrik yang diteruskan dengan yang didatang ya, transmission incident namanya ya, itu sama dengan ini. Rasio reflected dan incident sama dengan ini ya. Dan caranya biar tidak ini sebenarnya gampang sekali ya. Ini bagian bawahnya kalau dia TE dia selalu sama ya, N1 cos theta 1 ya. Ini sudah datang. N2 cos theta transmisi atau theta 2 ya. Ini sudut pembiasan, di atasnya dikurangi. Oke. Jadi dari RTE kita gampang melihat ya. Mungkin dari RTE agak sedikit dari ini transmisi agak susah diingat ya. Nah, mode yang lagi satu yang kita bahas kemarin itu adalah transverse magnetic namanya ya. Jadi transverse magnetic ini sekarang medan magnetnya yang ke atas. Oke. Medan magnetnya yang ke atas. Sehingga medan listriknya ke arah situ ya, sehingga E cross B itu tetap arahnya ke sini. Di sini juga E cross B itu juga arahnya ke kanan dan seterusnya ya. Terus lakukan analisa di perbatasan sehingga kita dapat rasio antara medan listriknya ya, rasio ini dengan ini gitu pokoknya kita dapat seperti ini untuk yang TM, transverse magnetic ya. Nah, bedanya di sini kamu bisa lihat, di sini yang bagian bawahnya saja kita lihat. Inilah N1 cos theta 2 ya, atau theta transmisi. Ya. Sini N2 cos theta 1, kebalik ya. Oke. Ini juga nanti atasnya juga kebalik ya, N2 cos theta 1 dikurangi N1 cos theta 2. Ya. Jadi itu yang kamu bisa lihat lagi di video sebelumnya ya. Sekarang kita akan analisa apa sih artinya ini untuk kasus-kasus tertentu ya. Jadi kasus yang pertama akan saya analisa, kita analisa adalah kasus untuk sudut yang tegak lurus. Oke, saat theta I atau sudut datang
Jadi gambarnya adalah seperti ini ya. Jadi dia datang seperti ini, jadi dia dipantulkan, dia transmisi. Ya, ini insiden, ini reflected, ini transmitted. Nah, kalau sudut datangnya 0, tentunya kalau pakai hukum Snellius sudut transmisinya juga 0. Oke, sehingga kalau kamu ambil tadi persamaan kita tadi, yang ini ya. Jadi saya tulis dulu yang RTE itu nanti akan sama dengan N1 min N2 per N1 plus N2 ya. Ini akan sama dengan min RTM. Nah, kenapa nanti min, kita lihat nanti gambarnya lagi kembali ya. Nah, terus transmisinya TE itu sama dengan 2N1 per N1 plus N2. Nah, ini beda dengan yang TM. Oh, sama ya, sorry. Terus saya sama. Ini sama dengan yang TM. Oke. Nah, karena simetri ya. Jadi kalau dia tegak lurus, kita tidak, arahnya tidak. Jadi kamu lihat dari sisi dari bidang optik ini, atau kamu lihat dari arah sini, umpamanya dia juga sama ya. Nah, tapi kenapa TE sama TM-nya itu kebalik? Nah, kita lihat lagi gambarnya ya. Oke, saya taruh berdampingan. Nah, kalau untuk yang ini yang TE ya, ini yang TM ya. Kalau yang TE kita anggap arah yang atas ini E-nya ke atas ya, ya arah bawah E juga ke atas. Jadi E-nya itu satu arah. Oke. Sedangkan kalau sudutnya kamu bayangkan dia sudutnya 0, jadi E-nya insidennya ini akan ke kanan ya. Oke. Sedangkan E reflectednya akan ke kiri. Oke, sedangkan di sini sama arahnya ke atas. Di sini juga sama ya. Sedangkan di sini kita anggap, kalau kita anggap sudutnya 0, kamu bisa lihat EI-nya akan ke kanan, ER-nya akan ke kiri. Ya, beda dengan di sini. Ya, sehingga itu asal tanda negatifnya. Ya, karena definisinya di sini ER-nya kebalik nanti kalau sudutnya 0. Oke. Jadi seperti itu. Oke, jadi ya hasilnya kita dapat kalau sudutnya 0, hasilnya seperti ini ya. Jadi kalau kita anggap dia arahnya searah ya, searah ini, jadi kita dapatkan RTE ya. Kalau tentunya kalau tidak searah dia RTM yang ini ya. Nah, umpamanya saya kasih contoh soal seperti berikut. Oke, umpamanya disuruh menentukan koefisien pantulan dan transmisi Fresnel ya apabila cahaya bergerak dari udara dengan N1 sama dengan 1 ke air ya, N2 dengan sama dengan 1,5 ya. Nah, tentunya kamu langsung bisa tulis. Nah, tapi tetap caranya nulis adalah R, karena dia untuk sudut 0 ya. Saya tulis ini sudut theta I sama dengan 0 ya. Jadi R kamu bisa hilangkan ya. Jadi kamu anggap ini R saja ya. Itu sama dengan N1 min N2 per N1 plus N2. Oke, dengan anggapan arahnya sama ya. Nah, kamu perhatikan di sini. Jadi kita kalau masukkan ya 1 min 1,5 per 1 plus 1,5. Nah, jadi ini hasilnya negatif ya. Minus 0,5 per 2,5. Oke. Jadi ini kamu dapat minus. Jadi ini kalau ini kali 2 jadi 1 ya, 1 per 5. 1 per 5 itu 0,2 ya. Jadi kenapa minus? Ini artinya perhatikan ini karena N1 N2 ya. Jadi kalau dia bergerak dari medium yang renggang ke rapat ya, maka medan listriknya kebalik ya. Jadi kalau dia umpamanya medan listriknya pertama ini arah situ insidennya ya, umpamanya dia bergerak ke sini ya, sampai situ dipantulkan dia akan balik arahnya ke situ. Ini ER. Jadi arahnya ke situ. Oke. Jadi seperti itu.
Jadi kalau kamu pakai yang TM tentunya akan dapat positif ya, karena di TM sudah definisinya kebalik ya. Ini gambar TM ya. Jadi kalau sudutnya 0 sudah otomatis ya kebalik. Oke. Tentunya yang untuk T kamu bisa hitung juga 2 kali N1 ya, 1 per 2,5 ya. Jadi kamu dapat nanti ini 4 per 5 ya, atau 0,8. Oke. Nah kebetulan di sini kalau kamu perhatikan ini kalau kita absolutnya tambahin jadi 1 ya, tapi nanti itu tidak berlaku untuk umum ya. Nah itu jadi dari sini kita simpulkan apa? Ada 2 kesimpulan ya, kalau sudutnya 0 ya. Jadi yang pertama adalah saya tulis sebentar ya. Oke, jadi ini kesimpulannya ya. Jadi kalau sudut datangnya 0 ya, tentunya sudut transmisinya juga 0 ya. Jadi kita lihat kalau cahayanya datang dari medium yang renggang ke rapat, maka medan listrik pantulannya akan kebalik ya. Tetapi kalau cahaya datang dari medium rapat ke renggang, medan listrik pantulannya satu arah. Ya. Jadi contohnya yang tadi yang kita pakai contoh ini ya. Jadi kalau dari air dari udara ke air itu nilainya kita dapat minus. Ya. Jadi itu arahnya kebalik ya. Jadi E-nya kebalik. Tetapi kalau kamu balik kasusnya dari air, jadi airnya ini N1 ya. Jadi N1-nya segini, nanti kamu dapat nilainya positif. Oke. Jadi mereka tidak sama ya. Jadi kalau datang dari udara ke air beda dari air ke udara, walaupun dia tegak lurus ya. Oke, itu kesimpulannya. Nah, terus kita lanjutkan sekarang untuk sudut yang berbeda ya selain 0. Oke. Jadi ini cara lain untuk menulis hukum Fresnel ya. Jadi pertama ini adalah hukum Snellius ya yang kita tahu kemarin dari analisa hukum asas Fermat ya. Jadi kita dapat N1 sin theta I atau sudut datang sama dengan N2 sin theta transmisi ya. Nah sekarang ternyata bisa ditulis sesederhana ini ya, Sekarang kita coba benar nggak ini sama dengan yang tadi yang kita dapat ya, hukum Fresnel ya. Jadi kita jabarkan ini ya. Jadi nanti kita akan pakai hukum Fresnel untuk hukum Snellius untuk membuktikan ya. Jadi sin ini, jadi kita bisa tulis sin theta T min theta I itu sama dengan sin theta T terus cos theta I ya minus sin theta I cos theta T seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bisa pakai hukum Fresnel yang ini ya. Jadi kamu bisa lihat di sini ada sin theta I, sini ada sin theta T ya. Oke. Jadi kita tulis dulu yang di bawahnya ya. Jadi sin theta T ditambah theta I ini akan sama dengan, jadi ini sama cuma nanti jadi tambah ya, sin theta T cos theta I plus jadinya sini sin theta I cos theta T ya. Jadi kalau ini saya bagi ya, terus saya anggap nanti saya bagi dengan sin theta I ya. Jadi perhatikan baik-baik ya. Jadi kalau ini saya bagi, oke. Jadi saya anggap nanti saya bagi dengan sin theta I. Jadi ini hilang. Di sini jadi ada term nanti kalau saya bagi ini sama dengan di depan ya, sin theta T per sin theta I kali apa, kali cos theta I. Jadi karena ini sudah dibagi sin theta I, jadi ini hilang ya. Jadi ini min cos theta T seperti itu. Jadi di bawah juga kita bagi ya biar sama. Jadi ini bagi sin theta I. Jadi ini menjadi sin theta T per sin theta I cos theta I plus cos theta T ya. Jadi kita dapat itu. Nah, perhatikan sekarang yang ini ya, yang ini sama yang ini sama ya. Nah, ini kita ambil dari sini, dari hukum Snellius ya. Jadi hukum Snellius, kamu udah lihat nggak? Oke. Dari hukum Snellius di sini saya bisa tulis bahwa sin
theta T per sin theta I itu sama dengan N1 per N2. Oke, jadi term yang ini sekarang saya tulis di sini ya. Jadi ini ada N1 per N2 cos theta I min cos theta T. Sini juga N1 per N2 cos theta I plus cos theta T. Jadi seperti itu ya. Nah, terus kamu kembalikan kali ini dengan N2, ini juga dengan N2. Nanti ini akan hilang, dapat N1 cos theta I, N2 cos theta T. Yang di sini juga dapat N1 cos theta I, N2 cos theta T. Oke, yang sama dengan ini. N1 cos theta I min N2 cos theta T dan seterusnya. Oke, jadi itu adalah bentuk sederhana dari RTE. Oke, jadi itu pembuktian pertamanya ya. Nah, bentuk sederhana yang lain adalah sebagai berikut ya. Untuk TM-nya seperti ini ya. Jadi ini agak sedikit lebih susah dibuktikan, cuma tidak begitu, tidak sangat susah ya. Jadi pelan-pelan saja kita kerjakan ya. Jadi tangen itu, jadi saya kerjakan yang atas saja dulu. Tangen I, oke, itu sama dengan, kamu ingat ya, ini sin theta I min theta T per cos ya, cos theta I min theta T, seperti itu. Oke, jadi yang bawah juga sama, theta I plus theta T sama dengan sin. Oke, jadi yang di bawah juga sama ya, cuma kayak yang di atas, cuma ini min, ini plus ya. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke sini, saya gantikan, nanti di atasnya akan menjadi seperti ini, sin theta I. Jadi ini yang tangen yang di atas ya. Jadi per ini kebalikan sekarang ya. Jadi per ini, per tangen yang ini, sehingga di sini saya tulis yang di atasnya cos ya, cos. Jadi yang di atasnya jadi cos theta I plus theta T, di bawahnya jadi sin theta I plus theta T. Ya. Jadi sekarang kita dapat yang di atas ini adalah perkalian sin ini dikali cos ini. Yang di bawah cos ini dikali sin ini. Ya. Nah, sekarang kita akan kalikan dua ini dan kalikan yang di bawah. Ya. Jadi tugas kita adalah mencari perkalian sin, gitu sini ya, karena dia agak besar. Sin theta I min theta T, seperti itu ya, kali cos theta I plus theta T. Jadi kita lihat ini hasilnya apa sih gitu ya. Nah, untuk mencari ini kamu bisa lihat, ini kita anggap, saya pakai warna lain dulu ya. Jadi ini kita anggap A, ini kita anggap B ya. Jadi kita dapat kasusnya apa? Sin A cos B. Seperti itu ya. Jadi ini kamu dulu SMA sudah belajar gimana caranya. Ini dapat kita cari sebagai apa ya? Sebagai pertambahan antara sin A plus B dan sin A min B ya. Jadi kalau kita tulis ini sin A plus B ya, dan sin A min B. Nah, yang mana sekarang kita jabarkan dulu ya. Nah, sin A plus B itu sama dengan sin A cos B plus sin B cos A ya. Sedangkan sin A min B itu sama dengan sin A, ini sama tandanya ya. Tapi ini minus di sini ya. Ya. Jadi ini sin A cos B, sin B cos A, ini kebalik tapi ini minus ya. Nah, sekarang kalau saya tambah seperti itu, ini sama termnya mengcancel ya. Sehingga di sini kita dapat sin A plus B plus sin A min B sama dengan 2
sin A cos B. Jadi ini yang kita cari ya, ini. Ya. Jadi kita kembali ke warna biru ya. Jadi kita dapat inilah sin A sin B, jadi sama dengan yang ini ya. Ini sama dengan setengah sin A plus B. Kalau ini saya tambahin, ini jadi apa? Ditambah ini. Ini yang 2 theta I. Oke. Theta T-nya mengcancel ya. Ditambah sin A min B. A min B itu nanti akan jadi ini dikurang ini yang mengcancel ya. Ini yang min 2 theta T. Seperti itu ya. Jadi agak panjang ini ya, sedikit. Nah, ini sekarang kita bisa jabarkan lagi ya. Ini kayak ini jadinya 2 sin theta I cos theta I ya. Ini juga jadi min ya, min 2 sin theta T, kelihatan ya, cos theta T ya. Jadi ini sin 2A sin atau 2x gitu kan, jadinya 2 sin ini cos ini ya. Gitu juga dengan ini ya. Jadi faktor 2-nya di sini ada, jadi ini mengcancel nanti. Oke, sehingga kita dapat yang berikut ini ya. Jadi hasilnya kita dapat seperti ini ya. Jadi agak panjang sedikit. Jadi sin theta I theta T cos theta I theta T, jadi hasilnya sin theta I cos theta I sin theta T cos theta T. Oke, hal yang sama kita akan lakukan dengan yang ini ya, yang di bawah ini. Oke, sehingga nanti kamu bisa lihat sekarang dia sama sebetulnya, cuma sekarang ini jadi B, ini jadi A. Ya, jadi kebalik ya. Jadi ini A-nya sekarang jadi theta I plus theta T, B-nya jadi theta I min theta T. Jadi secara esensi sama. Nanti dia akan kita akan dapatkan bahwa kita akan dapat seperti ini ya. Jadi ini cuma beda yang plus di sini, min di sini, plus di sini, ini kebalik ya. Nah, nanti hasilnya terakhir akan ini minus, ini plus. Oke. Sehingga kita kembali dapatkan nilai ininya kita ya. RTL-nya kita yang ini ya, dalam bentuk yang ini saya sederhanakan menjadi RTM itu sama dengan ini dibagi ini. Oke. Ya, sehingga kita dapatkan ini. Nah, kembali lagi kayak yang tadi, sekarang saya bagi dengan yang ini ya. Sin theta T, sin theta T ya. Tadi di sini sin theta I ya. Sehingga kita akan dapat bentuknya nanti ini di sini ya. Oke, sehingga kita dapat term yang seperti berikut ini ya. Jadi intinya adalah ini saya bagi dengan sin theta T, di sini juga saya bagi dengan sin theta T ya. Jadi ininya menghilang, di sini jadi 1 ya. Di sini jadi sin theta I per sin theta T dan sin theta I per sin theta T. Nah, kita kembalikan lagi ke hukum Snellius pertama tadi ya, bahwa kita dapat ya, sebelumnya sebentar. Kita dapat yang ini ya. Yang ini bahwa sin theta T per sin theta I adalah N1 per N2 ya. Jadi kita dapat di sini termnya kebalik ya, sin theta I di sini sin theta I per sin theta T. Sehingga kalau saya tulis di sini, jadi nanti bentuknya adalah ini adalah yang ini ya, yang ini. Oke, di sini jadi N2 per N1 cos theta I min cos theta T ya, yang ini per N2 per N1 ini ya, cos theta I plus cos theta T. Oke, nah ini adalah hasil akhirnya ya. Jadi tentunya kamu kalikan dengan N1. Jadi kamu akan dapat di sini menjadi N2 cos theta 1, di sini menjadi N1 cos theta T, dan seterusnya. Di sini menjadi N2 cos theta I, di sini menjadi N1 cos theta T.
di mana itu adalah hukum Fresnel kita ya. Bentar, Fresnelnya mana? Ya ini ya. Jadi RTM transverse magnetic N2, jadi dia N2 cos theta I dikurangi N1 cos theta T, N2 cos theta I, N1 cos theta T. Jadi kita sudah buktikan bahwa untuk RTM, itu dia sama dengan yang ini ya. Jadi saya highlight ini RTM ya. Jadi kita dapatkan dia dari kombinasi sudut datang dan sudut transmisi ya. Oke. Nah, itu adalah pembuktian kita yang kedua ya tentang koefisien refleksi ya. Nah, sama dengan koefisien refleksi, koefisien transmisi juga kita bisa bentuk seperti yang tadi ya. Nah, ini kita tidak akan buktikan, tapi ini untuk kamu latihan sendiri ya, dicoba, diajarkan apakah dia sama apa tidak ya. Jadi ini akan menjadi tugas kita ya. Jadi coba buktikan gimana caranya biar ini sama dengan koefisien transmisi yang sebelumnya kita bahas, sama dengan yang ini ya. Jadi kamu jabarkan, nanti kamu pakai manipulasi yang seperti saya jabarkan tadi ya. Oke, jadi ini tugas kita yang berikutnya ya, tugasnya. Oke. Jadi sekarang kita akan bahas yang namanya sudut Brewster ya. Jadi ini BRW ya, ini WSTR ya. Ini nama orang, sudut Brewster ya. Nah, sudut Brewster ini terjadi untuk cahaya dengan polarisasi TM ya, transverse magnetic ya. Jadi kamu perhatikan di sini. Kita tahu RTM bentuknya bisa kita tulis seperti ini. Ya. Tapi yang menarik adalah nilai tangen ini bentuknya kalau kamu plot tangen 0 itu 0 ya. Tetapi sampai dia di pi per 2 itu nilainya akan tidak hingga ya, seperti itu. Ya. Nanti kurvanya seperti ini tangen. Nanti dia seperti ini lagi dan seterusnya ya. Jadi saat pi per 2 tangennya itu tidak hingga. Jadi kita tulis saat theta I plus theta T sama dengan pi per 2 ya. Maka kita akan dapatkan RTM-nya sesuatu nilai ya dibagi tangen pi per 2 yaitu tidak hingga. Ya. Jadi apapun nilainya ini dia akan menjadi 0 ya, karena dibagi bilangannya sangat besar ya, atau mendekati pi per 2 itu akan menjadi sangat besar sekali ya. Jadi ini artinya kalau gelombang kita atau cahaya kita terpolarisasi transverse magnetik atau TM, untuk sudutnya kalau memenuhi syarat ini ya, maka tidak akan direfleksikan, tidak akan dipantulkan ya. Jadi ini artinya seperti ini. Jadi kalau dia datang dengan sudut tertentu ya tentunya ya, dia tidak akan ada dipantulkan tetapi diteruskan. Oke, 100% diteruskan. Jadi ini sangat mengejutkan ya. Jadi ini fenomena yang diobservasi dulu dan hanya bisa dijelaskan dengan teori Maxwell ya, dengan polarisasi ini ya. Jadi karena tidak ada pantulannya. Seperti itu. Ya, dan ini syaratnya terjadi apabila TI sudut datang dan sudut transmisi membentuk sudut 90 derajat ya. Ini plus ini. Dan transmission. Oke. Nah, apa sih yang terjadi ya? Kenapa sih kalau sudutnya memenuhi syarat ini ya, dia tidak ada dipantulkan. Jadi kita lihat lagi gambar kita TM ya. TM bentuknya seperti ini ya, jadi arah pergetarannya ke arah sini.
sejajar dengan medan bidang optik kita ya. Jadi kalau sudut ini ditambah ini 90 derajat itu artinya apa? Jadi saya gambar ulang ya. Oke. Jadi kalau kita gambar ulang sedemikian rupa sudutnya ini tambah ini ya. Itu bentuk 90 seperti ini ya. Jadi yang terjadi adalah sini sudutnya tegak lurus ya. Tegak lurus. Nah, kalau ini tegak lurus karena arah getarnya ke situ ya. Kamu bisa lihat di sini untuk yang gelombang transmisi arah getarnya akan sama dengan arah yang refleksi. Ya. Karena arah getarnya ini sama dengan arah yang refleksi, tidak bisa terjadi. Ya. Jadi arah getarnya tidak boleh paralel dengan arah geraknya. Ya. Jadi ketika ini terjadi, ini tidak ada. Ya. Jadi ini namanya sudut Brewster. Oke, nah ini menarik karena kita hanya mendapatkan satu, ini hanya terjadi untuk satu jenis polarisasi ya. Jadi kalau polarisasinya TE ini tidak terjadi. Ya, sehingga ini kita bisa manfaatkan untuk menyaring gelombang agar polarisasinya kita dapat tertentu ya, jadi tidak campuran. Oke. Nah, ini dipakai dalam pembuatan laser ya. Dengan polarisasi tertentu, ya biasanya kalau kita laser ini mediumnya ya. Mediumnya dalamnya ya. Nanti sudut luarnya ini, sudut medium optiknya ini kita taruh dengan sudut tertentu. Seperti itu umpamanya ya. Nah, ini akan membentuk nanti sudut Brewster. Sudut Brewster ya. Kenapa? Karena cahaya nanti yang kalau nanti kita akan bahas tentang laser lagi ya. Cahaya yang disimpan di dalam ini ya hanya adalah cahaya yang TE. Karena TM-nya keluar. Ya, karena dengan sudut Brewster ini kalau ada cahaya TM datang dia akan ditransmisi keluar ini TM. Jadi TM tidak ada di dalam, jadi yang di dalam hanya sisa TE. Oke, jadi itu pengetahuan kita tentang sudut Brewster ya. Jadi sangat menarik ya. Jadi untuk sudut tertentu malah cahayanya tidak ada yang dipantulkan. Nah, ini juga sering dipakai di dalam penghilangan glare ya. Nah, glare itu artinya pantulan dari permukaan air laut ya, atau permukaan di jalan raya ya, atau permukaan dari kaca mobil ya. Nah, glare itu kamu bisa bayangkan kalau sudutnya besar ya, ini tidak dipantulkan, jadi tidak ada gelombang TM. Jadi TM-nya diteruskan ke dalam air atau masuk ke dalam gelas ya. Jadi pokoknya kita mobil ya. Seperti itu. Jadi ada sinar datang ya. Ini ada yang dipantulkan tentunya. Oke, jadi ini kita lihat dari pokoknya mobil di belakang. Ini kalau sudutnya besar ya, ini akan hanya TE saja. Yang TM masuk dia ya, ini yang TM masuk di sini. Sehingga sebagian besar yang dipantulkan ini arahnya TE. Ya. Jadi kalau arahnya TE, kamu tahu arah getarannya kemana, berarti tentunya arah getarannya sejajar dengan tegak lurus dengan medan kita. Jadi arah getarannya keluar sini. Seperti itu ya. Jadi getarannya ke situ. Jadi sebagian besar cahaya yang di sini arah getarnya seperti itu. Ya, sehingga kalau kamu di belakangnya kamu pakai kacamata polarisasi ya, terpolarisasi, kacamata kita bentuknya seperti ini. Jadi kacamata kita ini harus menyaring sinar TE ini. Ya, jadi sinar TE ini disaring dengan cara polarisasinya nanti arahnya ke
Situ adalah polarizernya kita. Sehingga sinar yang datang, pokoknya sinarnya kita arah getarnya ke situ ya. Ini sinarnya kita. Arah getarnya menuju kita ya, tentunya arah getarnya di situ, tidak masuk. Tidak bisa masuk. Di air laut juga sama, pokoknya kita ke pantai ya. Ini pantai. Kita di sini ya, kita melihat di sini dengan kacamata. Jadi sinar matahari yang datang dari sini ke situ ya. Ini akan sebagian besar TE. Karena TM-nya masuk ke situ ya. Ini TM. Sehingga kalau TE arah getarnya adalah ke sini, keluar ya. Keluar bidang kita ini ya. Sehingga kalau kita pakai kacamata dengan arah polarisasi ke atas, ini akan menyaring TE. Ya, sehingga kita tidak melihat glare. Ini kita tidak lihat. Ya, itu namanya kacamata sunglass ini, sunglass ya. Sunglass. Jadi kalau kamu beli sunglass yang betul-betul isi polarizer, kamu tidak akan melihat glare atau pantulan yang keras itu ya. Oke, jadi itu adalah sudut Brewster ya. Untuk kasus yang lain nanti kita akan bahas pada video berikutnya ya. Sampai ketemu lagi.